menurut saya ada beberapa hal yang perlu kita clearkan. Ya. Satu mengenai Perpu. Ya, syarat Perpu kan mungkin Mas Ferry yang akan menjelaskan. Tidak ada situasi genting di sini, ya kan? Yang kedua, bicara mengenai yang tadi keberatan-keberatan beliau itu, ya, menurut saya masuk ke dalam budaya, culture-nya, ya, yang akan terus kita perbaiki. Maksudnya apa ini Pak? Jadi sebenarnya beliau itu kan kalau boleh saya ngomong ya keluh kesah. Tapi kalau kewenangan itu semua sudah diatur jelas. Ya, tadi menyinggung mengenai penyadapan. Ya. Penyadapan diatur satu pasal saja. Bahwa dikatakan di situ bahwa mengenai penyadapan akan diatur di dalam undang-undang tersendiri. Kenapa pertimbangannya? Karena begini, kita tidak bisa mengatur mengenai penyadapan di dalam KUHP 2-3 pasal. Karena penyadapan itu langsung masuk menyentuh wilayah pribadi warga masyarakat. Bertentangan dengan hak-hak kebebasan yang dijamin bahkan di dalam konstitusi. Maka kita perlu undang-undang penyadapan itu yang jauh lebih teknis, tapi kita sudah masukkan ke sini. Kita pertama. Yang kedua, kalau kita bicara mengenai undang-undang ini, kita nggak boleh bicara mengenai hukum saja. Kita harus bicara juga mempertimbangkan letak geografis. Tadi Mas Arief mengatakan bahwa sama sekali bukan post factum. Mas tinggal di Jakarta, saya orang Papua, walaupun saya besar di Surabaya. Ya, polisi nangkep orang, minta izin hakim, jalan kaki bisa 2 minggu. Ya, kejahatan sudah lewat dan sebagainya. Gitu ya. Yang berikutnya, kalau kita melihat mengenai masalah penangkapan, itu jelas sudah diatur. Ya, dipanggil 2 kali, tidak hadir, baru ditangkap. Jadi kita sudah semakin mempersempit ruang gerak. Ya. Intinya begini, bahwa di dalam KUHP ini, kemudian kewenangan penyidik itu kita mulai batasi, kontrol, kewenangan advokat yang akan mendampingi warga masyarakat kita perbesar. Ya, jadi beliau ini juga pernah hadir, memberikan usulan. Bahwa nanti kalau keberatan dari advokat itu, ya polisi boleh aja, penyidik maksudnya, boleh saja mencatat atau tidak. Lalu apa permintaannya? Kami minta agar dicatat kata demi kata. Nah, jadi di dalam penjelasan jelas, gitu ya. Nah, juga misalnya ada yang keberatan mengenai penyamaran itu ya, nama teknisnya. Kalau saya melihat begini, misalnya ya, tanpa diatur, undercover buying, tanpa diatur di dalam KUHP pun, penyidik itu mempunyai teknik, ya kan? Dia bisa nangkep kok. Nah, tetapi di dalam jurisprudensi sudah diatur. Misalnya nih, saya kasih contoh ini, ya kan? Tiba-tiba ada yang jual kepada saya begitu, ya 1 juta. Kita kan berlaku ada gium, semua orang itu dianggap tahu hukum. Oke, untuk ke publik, dulu undercover buying hanya kasus narkotika saja. Di dalam penjelasan sudah diatur. Bahwa sekarang sudah diatur penjelasan bahwa undercover buying itu kepada narkotika, terorisme dan yang lain, ya kan? Kenapa ada kata-kata yang lain? Karena kemungkinan ada undang-undang yang lain yang akan datang untuk mengatur ini. Tidak demikian. Kita sudah diatur. Nah, kita kembali ke sini, ya. Bicara mengenai polisi sebagai penyidik utama. Wah, kita berantem itu dari pagi sampai sore sampai malam. Tetapi harus diingat bahwa di dalam Mahkamah Konstitusi sendiri memutuskan bahwa polisi itu penyidik utama, ya kan? Dan di dalam praktek sekarang kan begitu, ya. Dan itu sudah berjalan baik, semua baik. Menurut saya KUHP baru ini sudah sangat baik untuk melindungi warga negara, ya. Kalau kita kembali kepada sistem, kita ini masih tetap pada sistem inkuisitor. Dakwaan itu adalah litis konstitutor. Berita acara itu adalah alat bukti. Maka kemudian penyidik di masa yang lalu mengejar pengakuan. Kalau nggak ngaku digebukin. Tetapi sekarang ada CCTV. Nah, CCTV itu menjadi alat bukti di pengadilan. Ya kan? Nah, kalau saya sekarang ini melihat bahwa sekarang ini, ya, kita punya substansi sudah ada.
kita memperbaiki struktur, dan kemudian nanti bisa timbul budaya hukum. Oke. Nah, yang tadi beliau Mas Arief keberatan itu menurut saya masuk ke dalam culture lah, legal culture lah. Oke. Sehingga perbaikan-perbaikan itu kita akan kembalikan. Baik. Baik. Nah, teman-teman yang dari kami berdiskusi sama teman-teman dari masyarakat sipil, mereka tuh kan bicara mengenai sistem Amerika dan sebagainya. Pertanyaan saya, Tapi masukan ini sudah disampaikan kepada anggota DPR saat itu. sudah, dan kami berdebat, bukan tidak. Berdebat itu panjang. Tapi kan masyarakat itu tidak melihat ya. Tapi perdebatan kami itu panjang. Ya. Dan itu kira-kira demikian. Mungkin